Malam itu, di sebuah apartemen tua di pinggiran kota, Dina baru saja pindah untuk memulai hidup baru. Apartemen itu murah dengan kamar yang luas meskipun bangunannya terlihat usang. Beberapa tetangga sempat memperingatkan Dina tentang keanehan di apartemen itu, tapi Dina tidak terlalu peduli. Dia hanya butuh tempat tinggal yang nyaman dengan harga terjangkau. Malam pertama, Dina mulai merapikan barang-barangnya. Suara aneh terdengar dari dinding, seperti ada yang menggaruk-garuk di balik dinding. Dina mengabaikannya, mengira itu hanya suara dari pipa air tua atau hewan pengarat yang berkeliaran. Namun, suara itu semakin keras dan terasa lebih dekat. Dia mendekat ke dinding, mencoba mendengarkan lebih jelas, tapi suara itu tiba-tiba berhenti. Malam berikutnya, saat Dina sedang tidur, dia terbangun oleh suara beratap yang bergerak di atas pelopon kamarnya. Bulu kuduknya meremang. Dina memeriksa keluar, tapi tidak ada yang terlihat. Hanya gelap dan dingin. Dia mencoba tidur lagi, tapi suara itu kembali. Kali ini lebih keras, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari plafon. Hari-hari berikutnya, Dina mulai merasa ada yang tidak beres di apartemennya. Barang-barangnya sering berpindah tempat tanpa alasan. Televisi menyala sendiri di tengah malam, dengan suara bisikan aneh yang tidak bisa dia pahami. Dina mulai merasa takut, tapi dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Dia mencoba menghubungi pemilik apartemen, tapi tidak ada tanggapan. Suatu malam, saat Dina sedang duduk di ruang tamu, lampu tiba-tiba mati. Kegelapan menyelimuti ruangan. Dina meraba-raba mencari senter, tapi sebelum dia menemukannya, dia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Jantungnya berdetak kencang. Dengan tangan gemetar, dia menyalakan senter. Di cermin di depannya, dia melihat bayangan samar. Sosok wanita dengan rambut panjang yang kusut dan mata yang kosong menatap langsung ke arahnya. Dina menjerit dan berlari keluar kamar, tapi pintu apartemen tidak bisa dibuka, terkunci rapat. Dia mencoba menghubungi tetangga, tapi semua orang seperti menghilang. Suara langkah berat terdengar mendekat dari belakangnya, semakin dekat dan dekat. Dalam keputusasaan, Dina bersembunyi di dalam lemari, berusaha menahan nafas. Di dalam kegelapan, dia mendengar suara nafas berat yang bukan miliknya. Tiba-tiba, pintu lemari terbuka perlahan. Dina memejamkan mata, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk. Ketika dia membuka matanya, dia sudah berada di ruang tamu, duduk di kursi yang sama, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi ruangan itu kini dipenuhi bayangan hitam yang melayang-layang, berbisik dalam bahasa yang tidak dia mengerti. Dina mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Bayangan itu semakin mendekat mengelilinginya, dan sebelum semuanya berubah menjadi gelap, dia merasakan tangan dingin yang meraih pundaknya. Keesokan harinya, apartemen itu tampak seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda Dina, hanya bayang-bayang yang terus menghuni setiap sudut apartemen, menunggu penghuni baru untuk mengulangi mimpi buruk yang sama.